Baik, terima kasih Prof. Dan yang penting lagi Mbak Prima nih, itu susu parsial untuk pencegahan, kemudian yang ekstensif juga untuk pengobatan, soya juga untuk pengobatan, itu lebih bagus lagi kalau kita mencari susu tersebut yang mengandung simbiotik. Ini memang sangat penting sekali, karena simbiotik itu adalah gabungan dari prebiotik dan probiotik. Probiotik itu adalah kuman yang normal, kuman baik yang ada di saluran cerna. Sedangkan prebiotik adalah makanan untuk kuman yang baik tersebut. Itu. Nah, kalau misalkan formula tersebut mengandung simbiotik, ini sangat bagus. Karena simbiotik itu juga bisa dipakai untuk pencegahan. Bahkan simbiotik itu bisa juga dijadikan pengobatan, membantu pengobatan pada anak-anak penyakit alergi. Khususnya adalah untuk penyakit dermatitis atopik atau eksim. Halo Ayah dan Bunda, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya berguna banget nih buat Ayah dan Bunda. Ayah Bunda yang lagi nonton sekarang, ada nggak yang punya anak dengan riwayat alergi? Kalau ada, si kecil alerginya apa nih? Komen di bawah ya. Menjadi orang tua terhadap anak yang alergi mungkin jadi tantangan tersendiri. Setuju nggak sih Ayah Bunda? Ayah dan Bunda jadi harus lebih aware sama berbagai hal yang bisa memicu alergi pada si kecil. Apalagi nih yang alerginya terhadap asupan tertentu. Selain harus lebih waspada terhadap apapun yang si kecil konsumsi, Ayah dan Bunda juga mungkin menghadapi masalah lain. Contohnya, berat badan si kecil yang gak kunjung naik. Duh, kalau udah kayak gini nih, kita sebagai orang tua harus gimana sih? Makanya di sesi podcast kali ini kita akan mengusung tema berat badan si kecil yang alergi susah naik. Orang tua harus bagaimana? Saya juga gak sendiri. Kali ini bersama saya sudah hadir seorang expert, yaitu Profesor Dr. Budi Setia Budiawan, spesialis anak konsultan MKes, yang akan sharing sekaligus mengedukasi Ayah dan Bunda semuanya yang lagi menyaksikan video ini terkait alergi pada anak dan hubungannya terhadap tumbuh kembang si kecil. Halo Prof Budi, apa kabar? Lagi sibuk apa aja nih Prof sekarang? Baik Mbak Prima, sekarang saya lagi sibuk segala macem lah. Selain saya sering diundang untuk bicara juga, ya sekarang saya kebetulan menjadi dekan Fakultas Kedokteran Seni University, jadi memang kesibukannya cukup lumayan. Tetapi tetap harus dalam keadaan sehat ya Mbak Prima ya. Terima kasih sebelumnya Prof Budi udah menyempatkan waktunya dan juga mau mengedukasi Ayah dan Bunda di rumah yang lagi nontonin Alo Talks kali ini. Karena diskusi kita kali ini pastinya seru dan berguna banget. Jadi saya juga mau ngingetin nih buat Ayah dan Bunda, jangan lupa untuk subscribe dulu ya ke YouTube channelnya Alo Dokter supaya nanti bisa dapat info-info terupdate nih untuk konten-konten terbarunya. Nah, pertama-tama nih yang mau aku tanyain sama Prof Budi, sebetulnya yang dimaksud alergi tuh apa sih Dok? Karena kan ada yang namanya food intoleran. Nah, bedanya sama alergi tuh apa Dok? Oke, terima kasih Mbak Prima nih. Ini memang betul harus dipahami oleh Ayah Bunda ya. Jadi yang dimaksud dengan alergi itu adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia yang kita kenal sistem imun. Nah, dalam hal ini anak yang alergi itu dia reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusianya tersebut, dia itu berlebihan terhadap zat tertentu yang seharusnya tidak berbahaya. Jadi di sini berarti bahwa sistem kekebalan tubuh pada anak yang alergi ini tidak normal, reaksinya berlebihan. Nah, sedangkan kalau pada anak yang normal, itu kalau sistem imun itu akan bereaksi terhadap zat atau benda yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan kalau yang tidak berbahaya, dia tidak akan bereaksi berlebihan kayak begitu. Nah, ini jadi yang disebut dengan alergi. Nah, pada penderita alergi, ini sistem kekebalan tubuhnya itu ini bereaksinya berlebihan terhadap zat atau benda yang tidak berbahaya. Nah, yang sebetulnya kalau tidak berbahaya dia tidak akan bereaksi. Nah, tapi pada alergi ini dia bereaksi berlebihan terhadap zat-zat yang sebetulnya tidak berbahaya bagi orang lain. Itu mungkin Mbak Prima.
Oke, jadi reaksi terhadap sistem imun yang berlebihan gitu ya, Prof ya? Bukan reaksi sistem imun yang berlebihan terhadap zat yang sebetulnya tidak berbahaya. Kayak begitu. Ya, terhadap zat yang sebetulnya tidak berbahaya. Nah, ini ayah dan bunda harus mewaspadainya sejak usia berapa, Prof? Kira-kira bisa mengetahui adanya alergi atau tidak terhadap si kecil? Oke, jadi zat yang tidak berbahaya yang menimbulkan alergi ini yang kita sebut dengan alergen. Nah, jadi di sini ayah bunda harus mengetahui sejak bayi lahir, bahkan bisa melakukan pencegahan sejak bayi dalam kandungan, kayak begitu. Oh, jadi ada pengecekannya, begitu ada tesnya ya, Prof ya? Bukan, jadi yang pertama tuh gini, jadi kita kalau misalkan ada anak ayah bunda yang tiba-tiba ada gejala alergi, ini ayah bunda harus mengenali sedini mungkin, gitu kan? Oh, ini jangan-jangan nih alergi, karena alergi itu kan manifestasinya bisa di kulit, saluran nafas, atau saluran cerna. Jadi kalau tiba-tiba ada ruam pada kulit pada anak ayah bunda, ini ayah bunda harus mengenali sedini mungkin. Nah, ini jangan-jangan dia alergi. Nah, kalau dia alergi, kemungkinannya segera dikonsultasikan ke dokter untuk memastikan apakah betul alergi atau tidak, gitu. Oke, jadi harus dikonsultasikan, diperiksa lagi. Nah, kalau jenis-jenis alerginya itu ada apa aja sih, Prof? Oke, jadi zat yang dapat menimbulkan alergi ini yang kita sebut dengan alergen. Nah, alergen itu bermacam-macam. Ini bisa karena sengatan serangga, gitu kan ya, atau gigitan serangga. Kemudian juga bisa karena obat-obatan, kemudian juga bisa karena partikel yang ada di udara, seperti misalkan tungo debu rumah, kemudian serbuk sari, kemudian juga bulu-bulu binatang yang terhirup. Nah, kemudian juga nih yang paling penting, alergen yang paling sering menyebabkan alergi itu adalah makanan. Nah, ini makanan. Makanan penyebab alergi yang paling tinggi itu adalah yang pertama adalah telur. Sedangkan yang kedua adalah protein susu sapi. Jadi kalau di Asia Tenggara ini makanan tertinggi kedua yang menyebabkan alergi adalah protein susu sapi. Gitu. Oke, nah tadi kan Prof Budi sempat menyebutkan ya, kalau susu sapi ini merupakan pencetus alergi nomor 2 nih, yang paling sering ya, di Asia Tenggara ya, gitu ya. Ya. Sedangkan satu telur. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Apa kandungan yang ada di dalam susu sapi yang bikin anak ini jadi alergi? Nah, yang dapat menyebabkan alergi susu sapi itu adalah kandungannya, yaitu berupa protein. Jadi di dalam susu sapi itu ada protein yang dapat menimbulkan alergi. Nah, jenis proteinnya itu ada 2, ada whey, ada kasein. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda. Nanti kalau si kecil sudah didiagnosa alergi terhadap susu sapi. Jadi jangan ini melihat nanti kalau dia mau ngasih makanan harus dilihat apa isinya dari makanan tersebut, mengandung protein sapi atau tidak. Nah, mungkin di sana tidak disebutkan protein sapi tapi dibilangnya whey atau kasein. Itu adalah merupakan protein yang terkandung di dalam susu sapi, kayak begitu. Jadi artinya nih alergi susu sapi nggak bisa disepelekan gitu ya, Dok, sama ayah bunda. Itu betul. Karena kan tahu ya para prima ya, kalau yang namanya susu sapi itu kan merupakan nutrisi yang mengandung protein yang sangat bagus untuk pertumbuhan, perkembangan seorang anak. Tapi pada anak-anak yang alergi, ini protein susu sapi ini karena ada kelainan di sistem kekebalan tubuh si anak, ini dia bereaksi terhadap susu sapi itu, dia tidak normal, berlebihan. Padahal itu kan tidak membahayakan, tetapi pada anak alergi ini dia bereaksi berlebihan, kayak begitu. Jadi dampaknya apa nih, Dok, bagi anak yang alergi susu sapi? Terus harus menggantinya dengan apa? Karena kan tetap perlu asupan protein gitu, Prof. Betul. Nah, sekarang gini, jadi ini harus dipahami juga oleh ayah bunda, bahwa susu sapi itu kan merupakan sumber protein yang cukup tinggi. Nah, jadi kalau seorang anak sudah didiagnosa alergi terhadap susu sapi, berarti dia harus menghindari sama sekali protein susu sapi dan semua makanan-makanan yang mengandung protein susu sapi dan turunannya. Itu harus dipegang. Nah, kemudian kalau dia tidak
menghindari terhadap penyakit sapi itu, maka nanti gejala-gejala akhirnya akan muncul. Kayak begitu. Nah, kalau gejala-gejala akhirnya yang muncul itu bisa di kulit. Seperti nanti akan timbul eksim atau rinitis atopik. Nanti saluran nafas bisa timbul asma atau rinitis alergi. Kemudian kalau di saluran cerna dia nanti bisa diare, kemudian dia bisa muntah-muntah sampai mules. Nah, kalau misalkan anak yang sudah didiagnosa artritis sapi tetapi tidak dihindari terhadap artritis sapi beserta turunan dan olahannya, maka nanti gejala artrinya akan muncul. Nah, kalau gejala artrinya akan muncul, itu akan menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap si kecil maupun terhadap orang tua. Nah, dampak yang tidak diinginkan itu bisa dampak terhadap ekonomi, terhadap psikologi, kemudian juga terhadap kesehatan selanjutnya buat si anak. Coba bayangkan kalau dia misalkan timbul penyakit alerginya, ya karena dia mengkonsumsi protein sapi yang sudah jelas bahwa dia didiagnosa artritis sapi, maka nanti timbul asmanya atau timbul eksimnya. Berarti nanti apa? Si anak nanti kan berarti dia sering bolos sekolah. Nanti kan prestasi sekolah dia kan menurun juga. Kemudian orang tua berarti apa? Sering mengantar anaknya berobat, berarti ada dampak ekonomi. Berarti mengeluarkan uang lebih banyak lagi, ya kan? Nah, itu yang dampak-dampak yang tidak diinginkan. Tetapi yang paling penting lagi, nanti akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan perkembangan anak kalau kita tidak melakukan tata laksana yang optimal terhadap anak yang sudah didiagnosa alergi sapi. Tentunya itu yang paling dikhawatirkan sama ayah dan bunda terhadap perkembangan si kecil gitu, Prof. Betul, Mbak Prima, betul sekali itu. Ya. Nah, ini gimana kalau gitu, Dok, harus menghadapinya? Apalagi misalnya nih, Prof, berat badan si anak ini nggak kunjung naik gitu, Prof. Ya, nah, harus diperhatikan. Jadi kalau seorang anak sudah didiagnosa alergi sapi, berarti kan dia tidak boleh sama sekali mengkonsumsi protein sapi beserta turunannya, beserta olahannya. Nah, jadi berarti protein sapinya harus diganti dengan protein lain. Karena seorang anak itu dalam pertumbuhan perkembangannya dia perlu nutrisi yang seimbang, mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Jadi kalau dia mendapatkan susu sapi tetapi dia alergi, berarti proteinnya harus diganti dengan protein yang lain. Nah, ini yang sering salah oleh ibu bapak sehingga nanti akibatnya penggantinya tidak tepat, buruk. Sehingga berarti dia untuk mendapatkan protein dia akan berkurang. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ayah bundanya tetap mengkonsumsi protein sapi, berarti nanti gejala alerginya akan muncul, ya kan, timbul berbagai penyakit. Nah, kalau timbul berbagai penyakit, itu biasanya nanti anak itu nafsu makannya akan berkurang. Kalau dia misalkan lagi kambuh asmanya, dia nafsu makan akan berkurang. Nah, kemudian kalau timbul alerginya juga, itu biasanya kebutuhannya terhadap nutrisi juga akan meningkat. Nah, apalagi kalau misalkan dia alergi terhadap berbagai makanan selain susu sapi, berarti nanti banyak sekali makanan yang dihindari. Nah, inilah yang dapat menyebabkan seorang anak berat badannya tidak akan naik kalau kita tidak melakukan tata laksana yang optimal. Gitu ya. Jadi proteinnya diganti dengan protein yang lain, kemudian juga dicegah supaya tidak muncul penyakitnya. Jadi betul-betul dia tidak boleh mengkonsumsi protein sapi. Karena kalau dia mengkonsumsi, gejala muncul, nanti kan anak nafsu makan akan berkurang. Kemudian juga kalau dia sakit, biasanya kebutuhan nutrisinya akan lebih tinggi lagi. Itu Mbak Prima. Nah, biasanya nih Prof, alternatif susu pertumbuhan yang direkomendasikan sama Prof Budi untuk anak yang alergi terhadap susu sapi apa, Prof? Alternatifnya? Gini Mbak Prima, kan kita lebih bagus pencegahan dari pengobatan, betul ya? Nah, sebaiknya dilakukan sejak awal loh, sejak pencegahan. Jadi sebetulnya anak-anak yang alergi akan muncul di kemudian hari, itu bisa dicegah supaya tidak muncul penyakit alerginya. Nah, itu bisa dilakukan sejak dalam kandungan, dan kalau sudah lahir untuk mencegah supaya anak tidak muncul penyakit alerginya, salah satunya artritis sapi, itu diberikan ASI.
Karena ASI merupakan nutrisi yang terbaik, merupakan salah satu nutrisi untuk pencegahan penyakit alergi. Nah, kalau terpaksa anak-anak ini karena alasan medis tidak bisa mendapatkan ASI, maka pencegahannya adalah diberikan susu formula. Susu formula apa? Nah, susu formula yang diberikan itu adalah susu formula hidrolisat yang parsial. Itu untuk pencegahan. Nah, itu adalah kalau anak belum muncul penyakit alerginya. Tetapi kalau seorang anak sudah muncul penyakit alerginya, sudah didiagnosa alergi susu sapi, maka formula apa yang harus diberikan? Nah, formula yang harus diberikan pada anak-anak yang sudah didiagnosa alergi susu sapi adalah diberikan susu formula hidrolisat yang ekstensif. Kalau gejalanya ringan sedang. Tetapi kalau gejalanya berat, harus formula asam amino. Nah, kalau misalkan ketersediaan dari susu formula hidrolisat ekstensif itu susah untuk mendapatkan, dan orang tua juga merasa keberatan karena harganya lebih mahal, itu boleh dikasih alternatif, yaitu dikasih susu formula soya. Itu, Mbak Prima. Baik, terima kasih, Prof. Dan yang penting lagi, Mbak Prima nih, itu susu parsial untuk pencegahan, kemudian yang ekstensif juga untuk pengobatan, soya juga untuk pengobatan. Itu lebih bagus lagi kalau kita mencari susu tersebut yang mengandung simbiotik. Ini memang sangat penting sekali. Karena simbiotik itu adalah gabungan dari prebiotik dan probiotik. Probiotik itu adalah kuman yang normal, kuman baik yang ada di saluran cerna. Sedangkan prebiotik adalah makanan untuk kuman yang baik tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan formula tersebut mengandung simbiotik, ini sangat bagus. Karena simbiotik itu juga bisa dipakai untuk pencegahan. Bahkan simbiotik itu bisa juga dijadikan pengobatan, membantu pengobatan pada anak-anak penyakit alergi. Khususnya adalah untuk penyakit dermatitis atopik atau eksim. Oke, jadi pilih formula susu ini yang ada kandungan simbiotiknya sangat penting. Betul, ya, Prof ya. Betul. Dan kalau bisa, ini kan simbiotik itu ada prebiotik dan probiotik. Probiotik itu kan kuman ya. Nah, sebaiknya kalau yang lebih bagus, lebih efektif, kalau kumannya tidak satu macam. Jadi dia misalkan 3 strain dari kumannya. Karena kalau misalkan probiotik mengandung campuran dari beberapa kuman, itu lebih bagus dibandingkan kalau hanya mengandung 1 kuman probiotik. Oke. Kalau bisa jadi ada 3 kandungan prebiotiknya, begitu ya, Prof? Bisa, itu lebih bagus. Karena dia mengandung 3 probiotik lebih bagus dibandingkan kalau yang dengan 1. Gitu. Oke, siap, Prof. Ya. Oke, Prof Budi, kita kembali lagi nih, Prof. Nah, sayangnya kita udah sampai ke penghujung acara nih, Prof. Udah mau selesai nih durasinya. Mungkin terakhir, Prof Budi bisa kasih pesan-pesan begitu, Prof, untuk ayah dan bunda, bagaimana cara menghadapi ataupun mengantisipasi terhadap si kecil yang punya alergi nih, Prof. Oke, yang pertama, ayah bunda pertama kali harus kenali anak-anak dengan gejala-gejala alergi. Ada tidak? Nah, gejala tersebut bisa muncul di kulit, saluran nafas, dan saluran cerna. Itu yang paling penting. Kenali dulu gejala alerginya. Kalau sudah dikenali oleh ayah bunda harus memastikan betul nggak ini alergi, yaitu dengan konsultasi, yaitu mengkonsultasikan kepada dokter untuk memastikan betul tidak dia alergi atau tidak. Ya. Kemudian kalau sudah dikonsultasikan, nanti dokter pun akan memastikan atau menentukan ini alerginya alergi apa. Apakah betul karena alergi sapi atau bukan alergi sapi. Dan bahkan kalau misalkan sudah dipastikan dia alergi terhadap sapi, ada nggak alergi terhadap makanan yang lain? Gitu. Ya, jadi itu yang harus dipastikan semua. Kemudian gejala-gejala alergi yang muncul itu harus segera diobati. Karena dengan konsultasi ke dokter, maka gejala yang muncul pun akan diobati. Kalau gejalanya di kulit, ya diobati sesuai dengan pengobatan di kulit. Kalau dia asma saluran nafas atau rinitis saluran nafas,
itu diobati sesuai dengan penyakitnya. Kalau saluran cerna, diare diobati sesuai dengan gejala yang muncul. Nah, itulah konsultasikan. Nah, kemudian setelah dikonsultasikan, nanti kita harus mengendalikan. Dikendalikan penyakitnya nih. Kalau misalkan sudah pasti dia alerginya terhadap protein susu sapi, maka cara mengendalikannya adalah bahwa anak tersebut memang betul-betul avoidance atau betul-betul menghindari protein susu sapi beserta turunannya, beserta olahan-olahan yang mengandung protein susu sapi. Nah, kemudian bagaimana nih untuk mengendalikan yang lain lagi? Supaya nanti dia tetap dapat tumbuh dan kembang, berarti protein susu sapi, nutrisinya harus diganti dengan sumber-sumber yang lain. Kalau dia misalkan umur di bawah 6 bulan, dia belum dapatkan makanan tambahan, berarti formula standar harus diganti dengan susu formula khusus untuk anak-anak yang alergi. Itu tadi susu formula hidrolisat yang ekstensif atau asam amino, atau boleh alternatifnya dengan susu soya. Ya, segitu dulu ya Ayah Bunda podcast episode kali ini dengan tema berat badan si kecil yang alergi susah naik. Orang tua harus bagaimana? Nah, itu tadi penjelasan yang lengkap banget dari Prof. Budi di Allotalks kali ini, dan nanti kita akan bahas tema-tema selanjutnya di episode lainnya. Wah, pas banget nih saran dari Prof tadi. Jadi ya, aku tuh pernah punya pengalaman, ini ponakan aku sendiri yang alergi sama susu sapi. Nah, awalnya kita bingung banget nih, gimana dong kalau nggak minum susu sapi, terus minumnya susu pertumbuhan apa nih? Nah, setelah kita konsultasi ke dokter anak, akhirnya kita direkomendasiin untuk ngasih ponakan aku susu berbahan dasar soya. Nah, terus akhirnya kita mulai cari-cari dong pilihan susu formula soya yang ada di pasaran. Dan ketemulah sama Morinaga Chilkit Soya Moricare dengan triple bifidus. Jadi kandungan simbiotiknya ini memiliki 3 jenis prebiotik. Nah, yang tadi dokter sampaikan itu yaitu Bifidobacterium longum BB536, terus ada juga Bifidobacterium breve M16V dan juga Bifidobacterium infantis M63 yang dapat menurunkan gejala alergi pada si kecil. Morinaga Chilkit Soya juga terbuat dari bahan dasar isolat protein kedelai yang merupakan sumber protein yang penting dalam tumbuh kembang si kecil, termasuk dalam meningkatkan berat badannya. Nah, Morinaga Chilkit Soya juga diperkaya dengan 14 vitamin plus 9 mineral untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian si kecil yang penting untuk tumbuh kembang yang optimal, serta AA, DHA, omega 3 dan juga omega 6, yakni berbagai jenis asam lemak yang dapat mendukung kecerdasan si kecil. Morinaga Chilkit Soya Moricare dengan triple bifidus bisa ayah dan bunda temukan di toko swalayan maupun toko online langganan. Alergi, Chilkit Soya solusinya. Nah, sebelum saya tutup, saya ada satu informasi lagi nih. Untuk yang mau tahu lebih lanjut soal susu pertumbuhan untuk anak yang alergi susu sapi, seperti Morinaga Chilkit Soya Moricare dengan triple bifidus, ayah dan bunda bisa coba kunjungi morinagasoya.com/id atau cek juga Instagram Morinaga Soya ya. Alergi, Chilkit Soya solusinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di Allotalks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ke channel YouTube Allo Dokter ya. Bye-bye ayah bunda, hidup sehat bersama Allo Dokter. Morinaga Soya untuk si kecil yang alergi susu sapi. Baru kini dengan Moricare Triple Bifidus. Morinaga Chilkit Soya, formula pertumbuhan soya pertama dan nomor 1 di Indonesia. Kalbe Nutritionals.